Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Saudara-saudari mahasiswa hukum bisnis syariah untuk kelas fikih muamalah 2, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tatap muka kita yang ke-14 dengan materi yaitu pinjam meminjam. Di dalam fikih muamalahnya dikenal dengan ariyatun atau i'aratun, ariyah atau i'arah. I'aratun atau ariyatun itu adalah sinonim. Ada di sebagian literatur menyebutkan dengan ariyah, ada di literatur yang lain menyebutkannya dengan i'arah. Jadi muradif sama ya, sinonim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang i'arah, ariyah, dasar hukumnya adalah salah satunya di dalam surah Al-Ma'un disebutkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ayah. Di akhir ayat itu disebutkan wa yamna'unal ma'un. Jadi celakalah bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya dan mereka-mereka yang berbuat riya serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Enggan menolong dengan barang-barang yang berguna yang dia miliki. Wa yamna'unal ma'un. Ini yang menjadi dasar hukum daripada ariyah. Berarti orang yang enggan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna yang dia milikinya, yang dimilikinya itu termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah bahwa orang itu termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Selanjutnya adalah di ayat yang biasa kita tahu dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu sekalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminjam kuda kepada Abi Thalhah, lalu beliau Nabi Muhammad mengendarai kuda itu. Jadi Nabi Muhammad juga pernah melakukan pinjam meminjam kuda kepada salah satu sahabat, yaitu yang bernama Abi Thalhah, untuk ditungganginya. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Nabi juga pernah meminjam diro. Diro itu baju perang. Baju perang milik Sofwan bin Umayyah dalam salah satu peperangan, yaitu perang Hunain. Kemudian Sofwan bertanya kepada Nabi, "Lah, ini gosop ya?" gitu. "Gosop ya, wahai Muhammad?" "Oh, enggak. Bukan. Tapi ini merupakan ariyatun madmunatun, pinjaman yang penuh tanggung jawab." Gitu. Kalau bahasa sekarangnya, Nabi pinjam diroknya ya, pinjam baju perangnya ya. Gosop ini, asal make aja lo gitu ya. Begitu aja. Kalau pakai bahasa milenialnya, tapi enggak gitu ya. Wah, gosop ya, asal make ya. Oh enggak, saya pinjam kok, bertanggung jawab kok. Gitu. Ariyatun itu pinjam, madmunatun itu penuh tanggung jawab. Jadi Nabi, la bal ariyatun madmunatun. Tidak, ini pinjaman saya yang bertanggung jawab gitu. Itu suatu ketika. Jadi Nabi pernah melakukan satu dengan salah satu sahabat namanya Abu Thalhah, meminjam kudanya untuk ditunggangi oleh Nabi. Kemudian Nabi juga pernah meminjam baju perang, dirok, kepada sahabatnya beliau, yaitu yang bernama Sofwan bin Umayyah, dalam satu peperangan. Saudara-saudariku sekalian, apa itu arah atau apa itu ariyah? Secara etimologi, secara bahasa, i'arah atau ariyah itu merupakan barang pinjaman.
Jadi i'arah atau riyah kalau secara bahasanya itu adalah barangnya, barang pinjaman. Sama seperti ketika kita pembahasan kemarin tentang wadi'ah. Wadi'ah itu kan barang yang dititipkan. Itu secara bahasa. Namun secara terminologi atau secara istilah, ariyah atau i'arah itu bukan bernama barangnya, tapi nama dari suatu akad perizinan penggunaan suatu manfaat dari barang yang legal. Jadi suatu akad perizinan untuk menggunakan suatu manfaat dari suatu barang yang dilakukan secara legal. Legal ini berarti mendapat legalitas agama atau dibenarkan secara agama, yang perizinan dalam penggunaannya ini tanpa mengurangi fisik dari barang itu. Ya contohnya tadi, Nabi meminjam baju dirok kepada salah satu sahabatnya yang bernama Sofwan bin Umayyah, ya bajunya nanti kembali utuh gitu loh. Pinjam kuda kepada Abu Talhah, dikembalikan kudanya juga utuh gitu. Jadi seperti itu. Akan tetapi secara fikih para ulama madhab ini terjadi beda pendapat, yaitu antara madhab Hanafiyah dan Malikiyah, antara madhab Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal atau Hambaliyah. Menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa akad i'arah atau ariyah ini adalah bersifat pemberian kepemilikan. Pemberian kepemilikan maksudnya adalah tamlik, memilikkan. Memilikkan manfaat dari barang. Sebaliknya menurut madhab Syafi'iyah dan Hambaliyah, ini bukan tamlik, bukan tamliku manfaati ainin, bukan, tapi al-ibahah, ibahatul manfaah. Apa ibahah itu? Pembolehan saja, tapi tidak memilikan manfaat satu barang, tapi hanya sekedar pembolehan. Dari perbedaan definisi ini antara dua golongan ini, tentu berkonsekuensi nanti apakah barang yang dipinjam itu boleh dipinjamkan lagi atau tidak gitu. Yang satu, kelompok yang satu yaitu kelompok Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ariyah atau i'arah itu tamliku manfaatin, memilikkan manfaat. Berarti kalau saya pinjam barang kepada Anda, maka manfaat barang yang saya pinjam itu milik saya. Karena itu sudah milik saya, berarti terserah saya, kan begitu. Sebaliknya menurut madhab Syafi'iyah dan Hambaliyah, itu bukan tamliku manfaatin, tapi ibahatu manfaatin, pembolehan untuk menggunakan saja. Karena pembolehan berarti tidak memiliki, maka yang pinjam tidak boleh meminjamkan kepada orang lain, karena hanya pembolehan. Demikian secara istilah. Kemudian saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah rukun dan syarat akad. Seperti halnya dalam akad-akad yang lain, rukun dari akad i'arah atau ariyah ini tidak lepas dari yang pertama adalah aqidain, dua orang yang melakukan akad. Aqidain dalam akad i'arah atau ariyah ini yaitu ada mu'ir dan musta'ir. Siapa mu'ir itu? Mu'ir adalah orang yang meminjamkan barangnya, atau orang yang memiliki manfaat dari barang, kemudian manfaat itu dipinjamkan kepada orang lain. Yang kedua adalah musta'ir. Siapa musta'ir itu? Musta'ir adalah orang yang meminjam manfaat satu barang dari mu'ir, dari orang lain, mu'ir. Itu rukun yang pertama, yaitu akidainya, mu'ir dan musta'ir. Selanjutnya,
Rukun berikutnya adalah ma'qud alaihnya. Ma'qud alaihnya ini disebut dengan musta'ar. Manfaat yang dipinjamkan oleh mu'ir kepada musta'ir. Dan rukun selanjutnya adalah sighatul aqd. Sighat. Baik. Itu rukun-rukunnya. Lalu bagaimana dengan syarat-syaratnya? Kita mulai dari rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah akidahnya ada mu'ir dan musta'ir. Mu'ir yang pertama adalah orang yang meminjamkan manfaat suatu barang kepada orang yang meminjam, orang lain, yaitu musta'ir. Syaratnya apa? Yang pertama, orang yang meminjamkan itu harus memiliki sifat dermawan atau ahlut tabarru. Ya, orang yang dermawan, yang ahlut tabarru, ya. Karena memang akad ariyah ini termasuk akad yang tabarru. Tabarru'ah, bukan termasuk akad yang mu'awadhah. Mu'awadhah itu akad komersil. Kalau tabarru itu akad yang non komersil. Selanjutnya, orang yang meminjamkan ini memang benar-benar orang yang memiliki terhadap manfaat barang yang dipinjamkan itu. Oleh karena itu, karena dia memiliki, maka ini terkait dengan pendefinisian tadi. Maka menurut golongan yang pertama tadi, yaitu Hanafiyah dan Malikiyah, maka baik dia memilikinya itu memang miliknya sendiri barangnya itu, atau berdasarkan hasil sewa misalnya ijarah, ya nggak masalah gitu ya. Karena dia dimiliki, maka termasuk miliknya gitu. Itu. Jadi bisa saja akad i'arah itu dilakukan oleh orang berdasarkan ijarah. Atau orang yang mendapatkan hak wakaf misalnya, kemudian dipinjamkan kepada orang lain, tidak apa-apa, karena dia memiliki manfaat barang itu. Kemudian menerima wasiat untuk memanfaatkan satu barang, berarti dia kan memiliki manfaat satu barang, kemudian manfaat yang dia dapatkan dari wasiat itu kemudian dipinjamkan kepada orang lain, tidak masalah. Itu mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya musta'ir. Musta'ir adalah orang yang meminjam manfaat dari satu barang. Pihak yang meminjam atau mendapatkan izin menggunakan manfaat suatu barang. Apa saja syaratnya musta'ir? Ya, kalau tadi mu'ir itu syaratnya dia ahlut tabarru atau ahli derma, orang yang biasa berderma. Kemudian kalau musta'ir ini adalah orang yang sah menerima hak melalui akad tabarru. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang perkataannya diakui secara syariat. Oleh karena itu anak yang belum baligh, anak yang tidak berakal, tidak bisa melakukan pinjam meminjam karena masih belum, perkataannya belum bisa diakui secara syara'. Kalaupun terjadi maka harus atas izin walinya yang bertanggung jawab terhadap anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal seperti gila misalnya. Kemudian syarat berikutnya untuk orang yang meminjam atau musta'ir harus muayyan. Muayyan itu tertentu. Baik, itu syaratnya mu'ir dan musta'ir. Syarat berikutnya adalah musta'ar. Ma'qud alaihnya disebut dengan musta'ar. Musta'ar adalah manfaat dari suatu barang yang diizinkan untuk digunakan. Ma'qud alaihnya, benda yang dipinjamkan lah, bahasanya begitulah. Syaratnya apa? Pertama, musta'ar itu memiliki potensi untuk bisa dimanfaatkan. Maksudnya memiliki potensi itu adalah manfaat itu manfaat yang bermanfaat. Ya, barang yang memiliki manfaat. Sehingga barang yang tidak memiliki manfaat baik secara nyata maupun secara potensial itu tidak bisa dijadikan barang pinjaman gitu. Kemudian
manfaat dari satu barang itu memang benar-benar milik si pemberi pinjaman, milik si mu'ir gitu. Kemudian izin penggunaan peminjamannya itu dalam hal yang dibolehkan secara syarak atau secara hukum agama. Selanjutnya ada nilai maksudah, manfaat yang memiliki nilai ekonomis. Ya kalau ini relatif sebenarnya, yang penting benar-benar dibutuhkan lah gitu. Bisa bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, tapi benar-benar dibutuhkan oleh si musta'ir, si peminjam. Bukan pinjam tapi nggak jelas untuk apa, yang tidak bisa. Selanjutnya adalah dalam pemanfaatan barang musta'ar ini tidak berkonsekuensi untuk mengurangi fisik barang. Ya. Maksudnya apa? Tidak mengurangi konsekuensi terhadap mengurangi fisik barang itu maksudnya apa? Ya sejauh penggunaan yang diizinkan, gitu aja. Jadi kalau kita pinjam motor misalnya, konsekuensinya apa itu? Konsekuensi yang diizinkan itu ya kan bannya itu tipis kan gitu ya. Tapi kan seberapa sih tipis? Tipis. Ya itu enggak masalah, itu yang diizinkan. Tapi kalau kita naik motor, kemudian kita tabrakkan atau kita ditabrak, itu penggunaan yang tidak diizinkan. Gitu. Jadi penggunaan yang diizinkan yang biasa. Seperti kita pinjam baju, kemudian bajunya lusuh, kan gitu. Ya biasa. Itu penggunaan yang diizinkan, satu konsekuensi yang diizinkan. Ya. Selanjutnya adalah syirat. Syirat itu adalah perwujudan dari kerelaan yang berupa ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul dalam akad ariyah ini harus menunjuk ijab dan qabul yang menunjukkan terhadap izin untuk menggunakan manfaat satu barang. Ya, sekalipun tidak disyaratkan dari kedua belah pihak itu secara langsung, tidak harus secara langsung, yang penting ada indikasi untuk saling rela pinjam meminjamnya, gitulah. Saudara-saudara sekalian, itu terkait dengan syarat dan rukunnya. Kemudian status akadnya apa? Status akadnya di sini adalah jaiz atau ghairu lazim. Jaiz, ghairu lazim berarti itu tidak lazim, tidak mengikat. Berarti masing-masing pihak berhak untuk berhenti atau menghentikan akad itu dari salah satu pihak, tidak apa-apa karena sifatnya jaiz, tidak mengikat, tidak lazim. Kapanpun dari salah satu pihak itu ingin menghentikan akad pinjam meminjam, silahkan. Jadi kalau saya pinjam sepeda motor kepada Anda, kemudian saya yang pinjam tidak jadi, tidak masalah. Atau yang memberikan pinjaman meng-cancel izinnya, ya tidak masalah. Seperti itu. Karena sifatnya bukan lazim, tapi jaiz atau ghairu lazim. Akan tetapi, yang jaiz ini, yang lazim ini bisa saja kemudian menjadi lazim gitu ya. Ya contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya pinjam helikopter kepada Anda. Baru naik perjalanan, kemudian ditelepon suruh turun. Enggak bisa. Atau naik kapal laut, perahu. Baru hampir nyampe tengah, di cancel. Tidak bisa kan. Ya harus pulang dulu kan gitu. Ya. Gitu. Itu yang awalnya jaiz menjadi lazim. Kemudian seperti halnya ada seorang yang pinjam baju untuk sholat wajib khususnya. Allahu Akbar. Mana? Siapa yang pinjam baju tadi? Enggak jadi, saya enggak jadi minjamkan baju saya. Buka bajumu. Masa lagi sholat, batalin sholat untuk membalikan baju? Enggak bisa. Jadi akad yang pertama dia jaiz, kemudian menjadi lazim dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang jaiz itu
dalam kondisi tertentu bisa menjadi lazim. Tapi di situ akan ada konsekuensi misalnya. Satu contoh gini, bagaimana bila ada orang meminjam tanah, bukan nyewa, pinjam. Saya pinjam tanahnya ya, oh ya pakai aja. Apa ini? Saya mau tanam jagung. Oke. Baru tumbuh jagung itu sekitar 1 bulan, tiba-tiba si pemilik tanah menarik pinjamannya. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi ada konsekuensi di situ. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, apakah jagungnya itu dibeli oleh si pemilik tanah? Apakah si pemilik jagung tadi yang pinjam itu bayar ganti rugi terhadap tanah yang dipinjamnya? Gitu ya, asalkan ada kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak serta-merta kemudian ditarik begitu hingga merugikan kepada peminjam musta'ir. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin sementara demikian yang bisa sampaikan. Mungkin kalau Anda bertanya, ini sifatnya apakah yadu amanah, apakah yadu domanah? Nah, kalau wadiah itu sifatnya kan yadu amanah. Orang yang menerima titipan, dia memiliki amanah. Kalaupun terjadi apa-apa terhadap barang yang dia terima sebagai barang titipan, asalkan tidak atas kelalaiannya, orang yang menerima titipan tidak dikenakan ganti rugi terhadap barang yang rusak bila tidak ada kesengajaan. Lalu bagaimana dengan akad ini, ariyah? Maka ini bukan amanah, domanah. Dalam hal-hal yang hanya sebatas dalam hal yang diizinkan. Untuk yang tidak diizinkan itu menjadi domanah. Ya seperti di dalam hadis tadi disebutkan ariyatun madmunatun, gitu loh. Ya, kalau ada apa-apa yang terjadi kepada barang di luar sesuatu yang diizinkan, itu harus diganti. Oke. Bagaimana kemudian misalnya tentang hal-hal yang terjadi kemudian terhadap barang itu, hal-hal yang terkait dengan barang itu, misalnya biaya perawatan dan sebagainya, yaitu itu tanggung jawab pemilik manfaat barang gitu. Misalnya kita pinjam mobil, kita pinjam rumah, kemudian butuh perawatan, maka tanggung jawab biaya itu dibebankan kepada si pemilik barang pinjaman gitu. Kan tabarruk, sosial gitu ya. Lalu bagaimana dengan proses pengembalian? Maka yang minjam bertanggung jawab untuk mengembalikan. Beda dengan halnya kasus ijarah. Ijarah itu yang menyewa tidak punya kewajiban untuk mengembalikan barangnya. Tapi kalau pinjam meminjam ini wajib mengembalikan barang itu, punya kewajiban untuk mengembalikan barang itu. Saya kira demikian. Nanti bisa dilanjutkan di diskusi di Google Classroom. Yang kurang bisa dipaham, bisa ditanyakan. Untuk sementara, saya kira itu cukup. Dan pertemuan yang kemarin, Bapak tidak sempat memberikan materi kepada Anda sekalian, tapi hanya berbentuk tugas kuis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.